suster, Bapak, Ibu, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat petang, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang. Untuk mengikuti perayaan Ekaristi Minggu Palma tahun liturgi C. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sejak awal Prapaskah kita telah menyiapkan diri dengan olah tobat dan karya asih. Pada hari ini kita semua berkumpul bersama, seluruh umat Allah akan mengawali misteri Paskah Tuhan, yakni sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Marilah kita berdiri dan mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar dari malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pemberkatan daun palma akan dilakukan di dalam gereja. Pada saat Romo memberkati daun palma, umat dimohon mengangkat daun palma. Perayaan Ekaristi petang ini akan dipimpin oleh Romo Stefanus Sigit Pranoto SJY, Kur dari lingkungan Santo Benediktus, Tata Laksana dari lingkungan Santo Fransiskus Xaverius. Sekarang marilah kita siapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi ini dengan membawa hati, budi, dan pikiran kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Umat dimohon untuk menghadap pintu utama gereja. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, sudah sejak awal masa Prapaskah kita menyiapkan diri dengan olah tobat dan karya amal kasih. Dan pada hari ini kita semua berkumpul serta bersama seluruh umat Allah mengawali misteri Paskah Tuhan kita, yakni sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Untuk menggenapi misteri inilah Yesus memasuki Yerusalem kotanya. Maka dari itu mari kita dengan penuh iman dan bakti kita iringi Tuhan sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dengan demikian kita memetik buah salib suci, yakni kebangkitan dan kehidupan. Kita akan memberkati daun-daun palma. Marilah berdoa. Ya Allah, tambahlah iman kami yang berharap padamu, dan dengan murah hati dengarkanlah doa-doa kami. Semoga kami yang hari ini memegang daun palma untuk mengeluh-elukan Kristus, juga menghormati Engkau dengan hidup baik menurut semangat Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan memberkati Bapak mewartakan Injil dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, ketika telah mendekati Betfage dan Betania,
yang terletak di bukit yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke desa yang di depanmu itu. Pada waktu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang yang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu melepaskannya?' jawablah begini, 'Tuhan memerlukannya.' Lalu pergilah kedua murid yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah para pemiliknya, 'Mengapa kamu melepaskan keledai itu?' Kata mereka, 'Tuhan memerlukannya.' Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Sementara Yesus menunggangi keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika Yesus mendekati Yerusalem di jalan yang menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Terpujilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi di antara orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Frater, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan mengalami peristiwa yang sangat kontras. Kita pada awal Ekaristi ini akan mengenangkan Yesus yang disambut dengan elu-elu seruan Hosana, terpujilah. Tetapi nanti dalam bacaan kisah sengsara kita juga akan mendengar bagaimana orang-orang yang sama beralih pandangan, berubah haluan dengan mengatakan, "Salibkan dia." Saat memasuki kota Yerusalem, Yesus memilih untuk menunggang seekor keledai. Ini yang kita dengarkan tadi. Bukan seekor kuda perang, bukan pula dengan kereta megah, tetapi seekor hewan sederhana yang dipakai orang-orang miskin dan para petani. Dan ini bukanlah sebuah kebetulan. Yesus mau menunjukkan kepada kita siapa dirinya sebenarnya. Dialah Sang Raja yang rendah hati, yang tidak datang untuk menguasai tetapi untuk melayani. Yesus tahu bahwa saatnya akan tiba. Meskipun saat ini ia dielu-elukan, tetapi pada saatnya beberapa hari kemudian ia akan ditangkap, dibunuh di kayu salib. Maka dari itu mari kita sambut Sang Raja kita ini, Sang Raja yang rendah hati. Kita sambut dalam diri kita, dalam hati kita, sembari kita juga merasakan betapa besar belas kasih Tuhan itu bagi diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mencontoh khalayak di Yerusalem yang melu-elukan Yesus. Marilah kita berarak dalam damai.
intensi perayaan Ekaristi ini bersama seluruh anggota panitia, kita mohon berkat Tuhan untuk kelancaran acara Kem Wah Berkat ke-9 dari proses persiapan hingga pelaksanaannya pada tanggal 2 sampai 4 Mei di RR Giri Nugraha Palembang. Semoga menjadi berkat dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kita juga berdoa mendoakan arwah bersama Edwin, Angelina, Hariman dan cucu-cucu, mendoakan arwah Papa Antonius Padua Juanda Sutomo yang 1 tahun lalu dipanggil Tuhan, dan juga Mama Teresia Asia. Mari kita bawa doa-doa kita, harapan kita kepada Tuhan. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyerahkan Juru Selamat kami yang telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di salib sebagai teladan kerendahan bagi umat manusia. Perkenankanlah agar kami meneladani sengsaranya dan pantas untuk bangkit bersama Dia yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukuli aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodahi dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Umat dipersilahkan duduk. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas. Ketika tiba saat perjamuan Paskah, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai perjamuan ini digenapkan dalam kerajaan Allah. kemudian Yesus mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahnya, dan memberikannya kepada mereka, seraya berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Demikian juga
dilakukannya dengan piala sesudah makan. Ia berkata, Piala ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab Putra Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya dia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapa yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka, Raja-raja para bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu, janganlah demikian. Yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi seperti yang paling muda, dan pemimpin menjadi seperti pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Aku menganugerahkan kerajaan kepada kamu, sama seperti Bapakku menganugerahkannya kepadaku, supaya kelak kamu makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Kemudian Yesus berkata kepada Petrus, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. tetapi Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu Yesus berkata kepada semua rasul, Ketika aku mengutus kamu tanpa membawa pundi-pundi, kantong perbekalan dan kasut, apakah kamu kekurangan apa-apa? jawab mereka, Suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai kantong perbekalan. Dan siapa yang tidak mempunyai pedang, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu, bahwa nas yang tertulis ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. kata mereka, Tuhan, lihatlah, ini ada 2 pedang. Jawabnya, Sudah cukup. lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, Berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian Yesus menjauhkan diri dari mereka kira-kira sejauh lemparan batu. Lalu ia berlutut dan berdoa, Ya Bapakku, jika engkau berkenan, ambillah piala ini dari hadapanku. Tetapi jangan kehendakku, melainkan
kehendak-Mu lah yang terjadi. Lalu seorang malaikat dari langit menampakkan diri untuk memberi kekuatan kepadanya. Yesus sangat susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Sesudah itu, ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedangkan muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Lalu kata Yesus kepadanya, Hai Yudas, dengan ciumankah engkau menyerahkan putra manusia? ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Lalu seorang dari mereka menyerang hamba imam besar, sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, Sudahlah. lalu Yesus menyentuh telinga orang itu dan menyembuhkannya. Setelah itu, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Sang kamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar. Sementara itu Petrus mengikuti dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilingnya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamat-amati Petrus, lalu berkata, Orang ini juga bersama-sama dengan dia. tetapi Petrus menyangkal, katanya, Aku tidak mengenal dia, Bu. tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia, lalu berkata, Engkau juga seorang dari mereka. tetapi Petrus berkata, Bukan, Pak. Aku bukan seorang dari mereka. kira-kira sejam kemudian seorang lain lagi berkata dengan tegas, Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan Yesus, sebab ia juga orang Galilea. tetapi Petrus berkata, Pak, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. seketika itu juga sementara Petrus berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedih. Sementara itu Yesus diolok-olok dan dipukuli oleh orang-orang yang menahannya. Mereka menutupi muka Yesus dan bertanya, Coba katakan, siapa yang memukul engkau? masih banyak lagi hujat yang mereka ucapkan kepadanya. Setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan Yesus ke mahkamah agama mereka. Mereka berkata, Jika engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. jawab Yesus, Sekalipun aku mengatakannya kepadamu, kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya, kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Putra Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. kata mereka semua. Kalau begitu, engkau ini putra Allah. Jawab Yesus, Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah Putra Allah. lalu kata mereka,
Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia. Katanya, Kami mendapati bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepada Yesus. Engkaukah Raja orang Yahudi? Jawab Yesus. Engkau sendiri mengatakannya. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu. Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Tetapi mereka makin kuat mendesaknya. Katanya, Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai dari Galilea dan sudah sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah Yesus itu seorang Galilea? Ketika tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, Pilatus mengirim dia menghadap Herodes, yang pada hari-hari itu ada juga di Yerusalem. Ketika melihat Yesus, Herodes sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia dan mengharapkan dapat melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda mukjizat. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Yesus. Bahkan Herodes dan pasukannya menghina dan mengolok-olok Yesus. Ia mengenakan mantel kebesaran kepada Yesus, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus yang sebelumnya bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Ia berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Lihat, aku telah memeriksanya di hadapan kamu, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Herodes juga tidak menemukan kesalahan apapun, sehingga ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mencambuk dia lalu melepaskannya. Sebab Pilatus wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara sehubungan dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi, Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, "Salibkanlah dia! Salibkanlah dia!" Kata Pilatus untuk yang ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang telah dilakukan orang ini? Tidak ada kesalahan apapun yang kudapati padanya, yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mencambuk dia, lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya Yesus disalibkan. Akhirnya
mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Sedangkan Yesus diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu mereka meletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti Yesus, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi Dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, berbahagialah perempuan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang tidak pernah menyusui. Lalu orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jika orang berbuat demikian terhadap kayu basah, apakah yang terjadi dengan kayu kering? Bersama Yesus digiring juga 2 orang lain, yaitu 2 penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan Dia. Ketika sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya, yang lain di sebelah kirinya. Ketika bergantung di salib, Yesus berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaian Yesus. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Tetapi pemimpin-pemimpin mengejek Yesus, katanya, orang lain Ia selamatkan, biarlah sekarang Ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika Ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok Dia. Mereka menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika Engkau Raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah Raja orang Yahudi. Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, bukankah Engkau Yesus Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ketika itu, hari kira-kira pukul 12, kegelapan meliputi seluruh bumi itu sampai pukul 3, sebab matahari tidak bersinar. Tirai bait suci terkoyak menjadi 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sesudah berkata demikian, Yesus menghembuskan nafas terakhirnya.
Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh, orang ini tidak bersalah." di situ berkerumun pula orang banyak yang datang untuk menyaksikan seluruh peristiwa itu. Sesudah melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri dari jauh dan melihat semua itu. Waktu itu ada seorang yang bernama Yusuf. Ia seorang majelis besar dan seorang yang baik, lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Sesudah menurunkan jenazah itu, ia mengafaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan satu jenazah pun. Hari itu adalah hari persiapan, dan Sabat hampir mulai. Perempuan-perempuan yang datang bersama Yesus dari Galilea ikut serta dan melihat kubur itu. Juga mereka melihat bagaimana jenazah Yesus dibaringkan. Setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Pada hari Sabat, mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat malam. Dalam rubrik dikatakan, sesudah kisah sengsara bila mungkin diadakan homili singkat atau saat hening sejenak. Ada catatannya homili singkat, tetapi ada juga catatannya bila mungkin. Maka ini bukan karena kisah sengsaranya yang panjang, supaya juga bukan perayaannya menjadi semakin panjang, tetapi kalau kita merenungkan, kita mendengarkan, mengikuti kisah sengsara kita pada sore hari ini, sebenarnya dari kisah itu kita sudah sangat dibantu untuk merenungkan bagaimana wujud nyata yang Tuhan berikan kepada kita, yakni cintanya yang sejati. Maka karena catatannya homili singkat, saya ingin mengajak Anda semua untuk merenungkan satu hal saja. Bagaimana cinta yang sejati itu semestinya kita wujudkan. Cinta yang sejati itu semestinya kita bagikan di dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu yang menjalani hidup perkawinan masih ingat tentang janji perkawinan Anda. Masih ingat semua ya? Saya yang tidak berjanji masih ingat. Akan setia dalam untung dan malang, sehat maupun sakit, susah atau senang, dan seterusnya. Apa maknanya? Itulah ketika janji perkawinan yang Anda semua ikrarkan, yang Anda semua sampaikan itu, ketika Anda semua menjalankannya, itulah yang namanya
cinta sejati dalam berbagai macam situasi. Cinta sejati itu tidak mengenal situasi sulit ataupun situasi yang baik. Dalam berbagai macam situasi, cinta itu semestinya terus-menerus dibuktikan, terus-menerus ada. Maka kalau kita melihat hari ini seperti tadi saya sampaikan di depan, bagaimana perayaan hari ini menunjukkan sebuah sikap yang kontras yang dialami oleh Yesus. Dari seruan Hosana, seruan terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi akhirnya setelah itu menjadi sebuah seruan, salibkanlah dia. Kita melihat bagaimana cinta itu sendiri akhirnya luntur. Maka dari itu, dari orang yang sama yang meneriakkan Hosana, Hosana terpujilah, kemudian mereka orang yang sama juga mengatakan salibkanlah dia. Bahkan juga orang-orang terdekat Yesus juga mengalami hal yang sama. Simon Petrus yang akhirnya dia tidak mengakui bahwa dia adalah salah satu bagian dari murid Yesus, bahkan juga Yudas yang akhirnya mengkhianati Yesus dengan menyerahkannya kepada para imam kepala dengan sejumlah uang yang dia terima. Tadi juga dalam bagian kisah sengsara dikatakan bahwa Yudas ketika Yesus berdoa di taman, Yudas datang dan Yesus mengatakan, "Hai Yudas, dengan ciumankah engkau menyerahkan putra manusia?" Yudas dengan terang-terangan menunjukkan sikap perlawanan. Meskipun ia sudah bersama-sama dengan Yesus, tetapi ia tega mengkhianati. Maka dari tindakan Yudas ini kita bisa mengetahui bahwa ciuman itu bukan selalu menunjukkan cinta. Ciuman itu tidak selalu mewujudkan cinta. Tetapi ciuman juga bisa menegaskan sebuah pengkhianatan. Inilah kalau kita mau melihat bagaimana sikap orang-orang yang ada di sekitar Yesus. Bagaimana mereka berubah arah, bagaimana mereka beralih haluan mereka. Dari orang-orang yang menerima Yesus dengan penuh sukacita, tetapi akhirnya mungkin karena kekecewaan, karena harapan mereka akan Sang Mesias yang mampu membawa mereka pada kejayaan duniawi tidak mereka temukan dalam diri Yesus, sehingga akhirnya mereka kecewa. Luntur cinta mereka kepada Yesus. Tetapi dari Yesus sendiri kita tahu bagaimana semestinya kita membuktikan cinta itu. Yesus menunjukkan kepada kita cinta sejati. Sebuah cinta yang tidak hanya hadir di saat senang, tetapi juga tetap bertahan meskipun terluka. Yesus meskipun ia tahu bahwa murid-muridnya akan meninggalkan dia, meskipun ia tahu bahwa orang-orang akan membunuhnya, tetapi Yesus tidak lari dari kenyataan. Yesus tetap menghadapinya. Karena apa? Karena ia sadar bahwa misinya adalah untuk menyelamatkan. Meskipun harus melalui peristiwa salib, meskipun ia harus menanggung sengsara penderitaan dan wafat di kayu salib, tetapi ia tetap tegar di dalam menjalaninya. Ia tetap mencintai sampai akhir. Bahkan di kayu salib pun ia menunjukkan cinta yang sejati. Ia mengampuni para penyiksanya dengan mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Demikian juga kepada seorang penjahat yang di sebelahnya, ia juga menghiburnya dengan mengatakan, "Hari ini juga engkau akan ada bersama aku di Firdaus." Yesus juga menyerahkan hidupnya
bukan dalam kemarahan, tetapi dalam kepercayaannya kepada Bapa. Dia mengatakan, "Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Sebuah sikap pasrah, sebuah sikap ungkapan kedamaian, bukan kemarahan, sebuah penyerahan diri total kepada Sang Bapanya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, cinta seperti ini tidak mudah, tetapi cinta seperti inilah yang justru menyelamatkan dan membahagiakan. Maka dari itu marilah kita mencoba meneladan semangat Yesus yang terus mencintai meskipun disakiti, yang mau mengampuni meskipun ia dihianati. Yesus yang tetap mencinta sekalipun ia terluka. Dan semoga melalui peristiwa hari ini kita semakin bercermin diri dalam hidup kita untuk tetap setia, tetap mengasihi, dan tetap berharap sampai akhir hidup kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa meneguhkan kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapanya, marilah kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi gereja yang menderita, ya Bapa yang Maha Kuasa, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami, agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang menderita, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudari kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan bersama. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa yang Maha Murah, curahilah kami semangat Yesus Kristus Putramu, agar kami dapat saling membantu dalam memanggul salib kehidupan kami sehari-hari dalam mengikuti jejak Putramu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan bersama seluruh anggota panitia, kami mohon berkat-Mu atas kelancaran acara Kem Waberkat ke-9 dari persiapan hingga pelaksanaannya pada tanggal 2 sampai 4 Mei nanti. Semoga ini semua menjadi berkat dan kemuliaan bagi-Mu yang dialami oleh saudara-saudari kami yang akan melaksanakannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
juga bersama keluarga Edwin, Angelina, Hariman, dan cucu, kami berdoa untuk arwah Papa Antonius Padua Juanda Sutomo dan Mama Teresia Asia. Semoga Engkau memberikan belas kasih-Mu kepada mereka, Kau ampuni dosa-dosa mereka, dan Kau gabungkan mereka ke dalam pangkuan belas kasih-Mu sendiri, dan Kau senantiasa meneguhkan keluarga yang ditinggalkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon terimalah dan kabulkanlah permohonan doa kami demi Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepadamu, ya Allah Bapa kami, terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan kepadamu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita,
serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan korban putra-Mu Yesus Kristus yang terkasih, sehingga mendatangkan belas kasih-Mu bagi kami, yaitu rahmat pengampunan dosa yang mendamaikan kami dengan Dikau, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagungan-Mu. Karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan, nyatalah pengadilan atas dunia dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Suci Fransiskus, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan pada malam hari ini, Papa Antonius Padua Juanda Sutomo dan Mama Teresia Azia. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Saudara-saudari, lihatlah, inilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mari kita doakan doa tahun komunitas basis gerejawi cara baru hidup menggereja. Kita doakan bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan pesiaran hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan gembira kami telah menerima Putra-Mu di tengah-tengah kami sebagai santapan rohani bagi kami. Kami mohon kuatkanlah kami dalam memanggul salib kami masing-masing dan terus mengikuti jejaknya menempuh jalan penderitaan menuju kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Jadwal misa dan ibadat Tri Hari Suci. Misa Kamis Putih tanggal 17 April, misa pertama pukul 16, misa kedua pukul 20. Setelah misa kedua dilanjutkan dengan tuguran di kapel. Ibadat Jumat Agung tanggal 18 April. Ibadat pertama pukul 14. Ibadat kedua pukul 18. Setelah ibadat kedua dilanjutkan dengan ibadat Tenebrae. Misa Vigili Malam Paskah tanggal 19 April. Misa pertama pukul 16. Misa kedua pukul 20. Misa Minggu Paskah tanggal 20 April pukul 8 pagi. Setelah misa, anak-anak sekolah minggu diundang merayakan Paskah bersama di ruang Angela Merici. Untuk kenyamanan kita bersama dalam mengikuti setiap perayaan, umat dipersilakan untuk memilih waktu misa dengan lebih bijaksana. 2. Novena Kerahiman Ilahi. Komunitas Kerahiman Ilahi menyelenggarakan Novena Kerahiman Ilahi mulai tanggal 18 April pukul 10 di Kapel Santo Aloysius, PIC Ibu Hita Dewi. 3. Penerimaan dana misa Minggu Prapaskah atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian.
Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kebersamaan dalam Ekaristi ini. Juga diucapkan terima kasih kepada para petugas liturgi, para misdinar, lektor pemazmur, juga prodiakon, dan juga kor dari lingkungan Benediktus, serta organis dan dirijennya. Tata laksana dari lingkungan Fransiskus Xaverius. Juga diucapkan terima kasih kepada semua panitia yang telah mempersiapkan, juga termasuk menyiapkan daun-daun palma, dan juga para koster dan semua yang ikut bertugas, juga seluruh anggota tim multimedia. Mari kita memasuki pekan suci ini dengan penuh syukur dan juga berpengharapan kepada Tuhan sendiri. Dan mari kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Diberkatilah saudara-saudari sekalian dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada